Pemirsa, Rafael Struijk segera disumpah sebagai pemain naturalisasi warga negara Indonesia untuk persiapan Timnas U20. Kabar baik tentu saja, pelatih Timnas Indonesia Sintayong telah memanggil beberapa pemain naturalisasi termasuk di Timnas Indonesia U20. Dia adalah Rafael Struijk. Ketua Umum PSSI Muhammad Irawan juga mengaku sudah menerima pengajuannya. Sosok yang akrab disapa Iwan Bule itu akan selalu mendukung keinginan Sintayong. Jadwal turnamen Piala Dunia U20 akan dimainkan pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023 tahun depan. Rafael telah tiba di Indonesia pada Kamis tanggal 15 Desember 2022 malam. Direktur Teknik PSSI Indra Safrifun menjelaskan agenda Rafael Struijk selama berada di Indonesia, di mana nanti Rafael akan mengikuti serangkaian proses naturalisasi yang sama seperti pemain lainnya, Sandi Walsh, Jordi Amat, dan Zain Patinama. Rafael Struijk datang ke Indonesia dan langsung dijemput oleh Bung Hamdan Hamadan. Di sela kesibukannya membela timnya ADO Den Haag, dia menyempatkan waktu guna melengkapi dokumen dan tes medis sebagai syarat untuk mendapatkan warga negara Indonesia. Adapun proses naturalisasi yang harus ditempuh oleh Rafael, yang pertama diawali dari berkasnya dikirimkan ke PSSI, kemudian PSSI akan menyerahkan ke Kemenpora. Setelah dari Kemenpora, proses berikutnya adalah akan diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM. Nah, setelah dari Kemenhum dan HAM beres, kemudian diberikan ke Sekretariat Negara, kemudian dari Sekretariat Negara diserahkan kembali kepada Badan Intelijen Nasional untuk dilakukan wawancara terkait masalah wawasan kebangsaan. Setelah dari BIN, kemudian oleh BIN dikirim ke Sekretariat Negara, dari Sekretariat Negara kemudian ke Presiden, kemudian setelah dari Presiden dikirim kembali ke DPR, kemudian Dewan Perwakilan Rakyat akan melakukan sidang DPR. Setelah disetujui di sidang DPR, kemudian diberikan kembali kepada Presiden untuk diterbitkan surat keputusan pengangkatan Rafael sebagai warga negara. Pemirsa, proses yang cukup krusial adalah pada saat surat Presiden keluar terkait masalah persetujuan negara untuk melakukan proses naturalisasi terhadap Rafael. Nah, setelah surat keputusan Presiden keluar, maka langkah selanjutnya adalah melakukan sumpah sebagai warga negara Indonesia di kantor Kementerian Hukum dan HAM. Pemirsa, inilah contoh bagaimana Jordi Amat dan Sandi Walsh melakukan pengambilan sumpah di kantor Kementerian Hukum dan HAM. Pemirsa, Rafael Struijk ternyata punya darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Sang nenek diketahui hijrah ke Belanda dan menikah dengan warga lokal, sehingga melahirkan anak laki-laki atau ayah Rafael Struijk. Nah, kemudian sang ayah menikah dengan gadis Belanda yang melahirkan Rafael Struijk pada 27 Maret 2003. Rafael Struijk tampil untuk tim divisi kedua Liga Belanda ADO Den Haag. Pemirsa, dilansir dari bolasport.com, dari laman Transfermarkt, Rafael tampil cukup meyakinkan saat berada di tim junior. Dia mencatatkan 22 penampilan di tim ADO Den Haag U21 dan mengoleksi 4 gol ditambah 4 assist. Saat Timnas Indonesia U20 melawan tim Slovakia U20,
Rafael mampu mencetak 1 gol di laga tersebut. Meski pada akhirnya timnas Indonesia U20 tumbang di tangan Slovakia dengan skor 2-1. Pemirsa, kita semua berharap proses naturalisasi Rafael akan segera terwujud. Dengan masuknya Rafael dalam skuad timnas U20, semoga kekuatan timnas U20 di Piala Dunia akan semakin mentereng. Yuk kita berdoa bersama pemirsa.